البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita sampai muka surat berapa kan? Wah, 26 lama baru. Baik. 26 mulai dari mana? Wa makna. Kenapa? 26 betul. 26. Wa minal amsilah, ayo. Tayyib, qal wa minal amsilati ma jaa fi sunnah minal fi'li minal aqli wad diyat. Dan termasuk contoh apa itu? Syariat yang bersifat itu kah? Terpisah kah? Sunnah yang mustaqil lah. Iya, membawa hukum baru. Yaitu syariat yang datang di dalam sunnah, yaitu berupa akal. Akal bukan artinya akal, tapi apa? Aqilah. Alhamdulillah. Aqilah artinya diat, yaitu apa? 100 ekor unta. Pembayaran 100 ekor unta. Dikatakan akal karena seluruh talinya itu diyukal, yaitu apa? Diikat di depan pintu rumah waliyul maut, waliyul maqtul. Wa diyat, ini atful mutaradifain. Akal dan diat sama. Cuma apa? Akal itu maksudnya adalah hewan yang ditambatkan, yaitu yang 100 ekor unta itu. Diat itu dari apa? Dari diyah, artinya adalah penebusan diri. Dilihat dari sudut pandang orang yang membunuh tanpa sengaja itu. Kalau istilahnya tanpa sengaja, dia menebus diri. Kaqaulihi, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqtalu muslimun bikafir. Orang muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir. Dan inilah pendapat jumhur sesuai dengan hadis, berbeda dengan pendapat Ahnaf yang mengatakan boleh orang muslim dikisos dengan sebab membunuh orang kafir dhimmi. Dan ini tentunya keliru. Qal wa hakadha, dan demikianlah. Walihada qala al-Imam Ahmad rahimahullah was sunnatu tufassirul Qur'an. Maka dari itu Imam Ahmad mengatakan dan sunnah menafsirkan Al-Qur'an. Wa hiya dalailul Qur'an, dia adalah penunjuk untuk Al-Qur'an. Penunjuk tentang apa yang masih global di dalam Al-Quran dan sebagainya. Yakni annaha tadullu alaih, menunjukkan kepada makna yang diinginkan oleh Al-Quran. Wa makna qawlihi wa laisa fi sunnati qiyas, makna ucapan Imam Ahmad, tidak ada dalam sunnah itu qiyas. Wala tudrabu lahal amsal, dan tidak boleh dibuat permisalan-permisalan untuk sunnah. Wala tudraku bil uquli walal ahwa, tidak diketahui sunnah itu dengan akal dan hawa nafsu. Innama huwa alittiba'u wa tarkul hawa. Sunnah itu hanyalah berupa mengikuti sunnah Nabi dan meninggalkan hawa nafsu. Ai laisa fi sunnah qiyasun taqisu fiha syai'an ala syai'. Tidak ada di dalam sunnah itu qiyas yang dengan itu engkau mengukur sesuatu dengan apa? Sesuatu yang lain. Amal qiyasus syar'i alladhi yustanadu ilan nusus, adapun qiyas syar'i yang dia itu disandarkan kepada nas-nas, fahadha laisa minal aqyisatil aqliyah, maka ini bukan qiyas aqliyah. Baik. Walaupun apa? Jelas para ulama yang lain mengatakan ini adalah akal, qiyas itu menggunakan akal. Baik, makanya idza ja'a nas batulal qiyas. Kalau nas sudah datang maka qiyas batal. Kenapa? Karena akal harus mengikuti dalil nakli. Memang qiyas itu harus pakai akal prakteknya untuk memahami ini sesuai dengan yang itu ataukah ini tidak sesuai dengan itu. Pendapat jumhur ulama lebih jelas. Jelas apa? Qiyas memang harus pakai akal dia. Cuma yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad sebagaimana dalam penjelasan-penjelasan yang lain adalah kita tidak boleh membenturkan, melagakan sunnah yang ini dengan sunnah yang itu dengan alasan qiyas.
Tapi untuk perkara-perkara yang belum ada hukumnya, belum diketahui hukumnya secara nas, boleh kita pakai qiyas. Melihat apakah perkara ini ada kesesuaian dengan perkara lain yang sudah dijelaskan oleh sunnah, di situ ada qiyas. Tapi kalau sesuatu yang sudah ada nas itu sendiri, tidak boleh kita melagakan antar nas atau mengalahkan nas dengan qiyas. Kalau sudah ada sunnah, tidak boleh lagi ada qiyas. Qal fal muradu huna ma yusamma bil qiyasil aqli. Maka yang dimaksudkan di sini adalah yaitu qiyas akli. Amal qiyasus syar'i, adapun qiyas syar'i falamani aminhu, maka tidak terlarang. Intinya adalah qiyas itu harus dibangun di atas suatu dalil, walaupun sekedar pencerminan atau pengukuran. Karena dalil yang pasti untuk perkara itu belum diketahui, maka memang kita pakai pakai qiyas, pakai pendekatan. Kalau sudah ada nas, tidak perlu lagi kita memerlukan pendekatan akli. Cuma yang beliau sebutkan di sini agak rumit nanti. Gimana ada qiyas akli dan ada qiyas syar'i. Jelas kalau sama sekali tidak ada sandaran dari dalil syar'i, maka ini memang bukan suatu sumber hukum dia, sekedar pakai akal 100%. Maka itu tidak betul tentunya memang. Kemudian beliau mengatakan ka'an yuqal, seperti dikatakan ja'a syar'u bi tahrimir riba masalan fil bur. Datang syariat untuk mengharamkan riba misalkan dalam gandum. Fayatil faqihu wa yaqisu alaihi al-arus. Lalu datang orang faqih dan dia mengkiaskan kepada gandum tadi adalah beras, karena beras tidak disebut di dalam pembahasan zakat. Tidak disebutkan secara nas di dalam Quran ataupun hadis, maka terpaksa harus pakai qiyas, apakah dia sesuai dengan yang sudah ada atau tidak sesuai. Fayaqul, dia mengatakan al-arruzu kalbur fi hadzal bab. Dia mengatakan beras itu seperti gandum di dalam bab ini. Bijami'it ta'am, dari sisi ta'am yaitu sebagai makanan asasi. Fi kullin minhuma, dari masing-masing keduanya. Ini khilaf memang. Apakah intinya masalah makanan asasi ataukah dia muddakhar? Apakah dia itu boleh disimpan dalam jangka waktu yang lama ataukah faktor yang lain dan seterusnya. Kemudian di sini au bijami'il iddikhar, atau dengan faktor kesamaan yaitu iddikhar. Dua-duanya sama-sama mampu disimpan dalam waktu lama tanpa mengalami perubahan. Au bijami'il al-kail wal wazn, ataukah dengan faktor kesamaan yaitu sama-sama ditakar, dilihat volumenya, isi padunya, wal wazn, atau dilihat dari sisi timbangannya, yaitu ukuran berat. Fahada qiyasun syar'i, maka ini qiyas syar'i, yaitu ini sudut pandang yang betul, dilihat dia sesuai atau tidak. Dan jelas beras sangat sesuai dengan bur dari tiga sisi ini. Wa laisa dakhilan fi qawlihi laisa fi sunnati qiyas, dan masalah beras ini tidak masuk di dalam ucapan Imam Ahmad, tidak ada qiyas di dalam sunnah. Karena Imam Ahmad sendiri dalam banyak perkara fiqhiyah beliau melakukan qiyas untuk perkara-perkara yang belum ditemukan dalilnya, terpaksa pakai qiyas. Baik. Li'annahu ya'ni bihi al-qiyas al-aqli, karena yang beliau maksudkan tidak ada qiyas di dalam sunnah adalah qiyas akli, la syar'i, bukan qiyas syar'i. Baik. Masalahnya apakah beliau memberikan contoh apa itu qiyas akli? Enggak disebutkan ya contohnya ya. Yang sama sekali tidak ada sandarannya, enggak disebutkan di sini. Adapun kalau orang ahli kalam banyak sekali pakai qiyas akli, betul-betul murni pakai akal. Yaitu manusia punya sifat. Taib. Sementara manusia itu hakiki. Taib. Sementara Allah itu adalah dia juga punya zat. Taib. Kalau punya zat berarti Berarti dia perlu kita qiyaskan kepada manusia. Yaitu dia berarti dia punya sifat juga. Dengan sebab Dengan sebab yaitu yang diistilahkan dengan qiyas syumuli. Nah, ini adalah qiyas akli yang seperti itu. Baik. Kalau memang sesuai dengan dalil, maka boleh diterima. Tidak ada satu zat pun kecuali dia punya sifat. Baik. Nah, sampai di sini boleh diterima. Berarti Allah Ta'ala lebih layak lagi punya sifat, bahkan dialah yang hakiki. Baik, tanpa ada keraguan. Cuma kemudian ahli kalam yang lain, karena ahli kalam sendiri khilaf, yang tadi betul pendapatnya, ada sisi kesamaan, yaitu sama-sama punya zat, maka pasti punya sifat. Baik. Kemudian yang lain mengatakan
ketika kita masuk kepada pembahasan bahwasannya setiap makhluk yang punya sifat itu menunjukkan dia punya hajat. Yaitu apa? Kenapa dia punya tangan? Karena dia perlu memegang. Kenapa dia punya kaki? Karena dia perlu untuk berjalan. Kenapa dia punya mata? Karena dia perlu untuk melihat. Yaitu sifat-sifat tadi dibangun di atas hajat. Sementara Allah Ta'ala tidak mungkin dia berhajat pada makhluk, berarti Allah tidak punya sifat. Nah ini contoh kias akli, sama sekali pakai akal, tidak ada sandaran syar'i sama sekali. Dia tidak mampu memahami bahwasanya terkadang sesuatu punya sifat bukan karena hajat, tapi karena apa? Karena suatu ghayah atau suatu hikmah. Nah ini yang tidak dipahami oleh sebagian ahli kalam mutaakhirin. Baik. Nah, ini contoh kias akli. Kias akli yang pertama dia sesuai dengan dalil, maka dia diterima. Kias akli kedua sama sekali tidak memakai dalil, maka dia ini yang dikatakan laisa fi sunnati qiyas. Tidak ada dalam sunnah qiyas. Walaupun kalau kita teliti dari ucapan para ulama, jelas yang namanya qiyas itu pakai akal. Bahkan qiyas syar'i kita pakai akal. Kita harus memahami dulu kenapa bur itu dimasukkan dalam barang ribawiyah dan juga terkena zakat. Zakat misalkan apa itu? Ya zakat fitri dan sebagainya. Sementara nas tidak mengatakan sebabnya apa, maka kita memang pakai akal sebabnya apa, sehingga nanti yang lain akan dikiaskan. Bagaimana kalau kita makanan asasnya bukan bur? Jelas ini pakai akal. Maka seluruh kias memang pakai akal. Cuma apa? Ada akal yang bersandarkan syariat, ada yang tidak bersandarkan syariat. Kemudian beliau mengatakan di sini fasunnah laisa fiha qiyas. Maka sunnah tidak ada di dalamnya qiyas. Iya, sunnah berdiri sendiri, tidak dibangun di atas qiyas. Terkadang bahkan kita tidak mampu mengqiyaskan. Seperti masalah 2 rakaat subuh, seperti masalah 4 rakaat zuhur dan sebagainya. Qiyas tidak masuk sama sekali di situ. Fala yuqasu fiha bil uqul. Maka tidak boleh diqiyaskan pada sunnah itu dengan memakai akal bil makna alladzi syarahna, dengan makna yang telah kami jelaskan tadi. Wa ilaihi asyara biqaulih, dan kepada masalah inilah, kepada penjelasan dan makna inilah beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wala tudrabu lahal amsal. Tidak boleh dibuat permisalan-permisalan untuk sunnah, permisalan yang kemudian tujuannya adalah untuk membatalkan sunnah, dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang aqlaniyun. Wala tudraku bil uqul, dan sunnah itu tidak diketahui dengan akal. Seperti masalah apa itu? Misalkan masalah apa? Orang yang mencuri, kalau pencuriannya hanya murah sedikit saja, maka ini hukumannya kembali ke ijtihad waliul amr. Tapi kalau sampai rubu dinar, sampai berapa? Sekitar 3 dirham, maka tangannya dipotong. Baik. Padahal tangan itu sendiri ketika ada kesalahan, ada orang bersalah memotong tangan orang lain, kalau tidak sengaja tentunya bukan kisos, tapi apa? Dia harus membayar diat. Berapa diatnya? Yaitu 50 ekor unta. Nah, ini kias akan pening di situ. Kiasnya Abul Ala Al-Ma'ari, kalau nggak salah dia ya, atau Ibnu Riwandi, dua-duanya sama-sama penyair yang murtad. Dia mengatakan ini tidak masuk akal sama sekali. Bukankah tangan itu pada kias yang pertama nilainya adalah 3 dirham saja? Sementara kenapa dalam kias kedua tangannya nilainya adalah 50 ekor unta? Ini tidak masuk akal. Nah ini contoh, tidak mungkin sunnah itu dipahami dengan akal. Tapi apa? Kita hanya mampu untuk memahami secara global saja isyarat-isyarat dari syariat. Yaitu apa? Lamma kanat aminah, kanat saminah, falamma khanat hanat. Manakala tangan itu masih aminah, terpercaya, tidak suka mencuri, maka dia harganya jadi tinggi. Kalau sampai dia terpotong oleh perbuatan orang lain tanpa disengaja, maka nilainya jadi 50 ekor unta. Tapi lamma khanat hanat, ketika dia berkhianat mencuri barang, maka nilainya jadi rendah dia. Cukup 3 dirham saja yang dia curi, tangannya akan dipotong. Jadi masalahnya bukan berapa harga tangan, tapi berapa nilai dia di sisi Allah Ta'ala. Ketika dia terjaga, maka dia memang nilainya tinggi. Ketika dia sekarang jadi suka berkhianat, nilainya jadi jatuh, jadi rendah. Nah ini yang tidak dipahami oleh para pengagung akal yang memakai kias macam tadi. Kemudian beliau mengatakan di sini walal ahwa, dan juga sunnah itu tidak diketahui dengan hawa nafsu. Innama huwa alittiba'u wa tarkul hawa. Huwa akhirnya kembali ke agama. Agama ini hanyalah dibangun di atas sikap mengikuti sunnah dan meninggalkan hawa nafsu.
Ja'a anil Auza'i rahimahullah annahu qala, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka nas." Engkau harus setia dengan jejak-jejak para pendahulu. Baik, Auza'i ini adalah dari kalangan kibaru atba'it tabi'in. Jelas maksudnya pendahulu ini siapa? Sahabat dan tabi'in. Walaupun orang-orang menolak dirimu, setialah dengan ajaran salaf. Wa iyyaka wa ara'ar rijal. Hindarkan dirimu dan hindarilah pandangan-pandangan para tokoh. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghiasi, dalam sebagian riwayat zakhrafuhu, menghiasi pendapat mereka itu bil qaul, dengan ucapan-ucapan. Baik, ini asar sahih diriwayatkan, disebutkan di sini ya. Rawahu al-Ajurri fi syariah bi isnadin sahih. Baik, sebagaimana juga di dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah punya Imam Al-Lalikai, demikian pula Zamu Al-Hawa punya Al-Harawi dan yang lain-lain. Ya, hadis asar ini sahih. Kama qala muhaqqiqul kitab, seperti yang disebutkan oleh muhaqqiq kitab Asy-Syariah. Wa qala Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari, Imamu Ahli Sunnati wa Jamaah fi asrih, wa'lam rahimakallah annahu laisa fi sunnati qiyas. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya tidak ada qiyas di dalam sunnah. Kalau sudah ada dalil dari sunnah, tak perlu lagi kita cari qiyas. Wala tudrabu lahal amsal, dan tidak dibuat permisalan-permisalan untuk dia. Wala tuttaba'u fihal ahwa, dan tidak boleh hawa nafsu yang diikuti di dalam masalah sunnah. Sunnah menetapkan demikian, sudah ikuti. Bal huwa tasdiqu bi asari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang namanya agama ini, darinya huwa ke ad-din ya. Karena kalau ke sunnah harusnya hiya. Baik, agama ini adalah berupa pembenaran kepada jejak-jejak atau peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kaif wala syarah, tanpa menanyakan bagaimana itu dan tanpa minta penjelasan lagi. Maksudnya adalah penjelasan yang biasa terjadi di zaman Imam Al-Barbahari, di zaman generasi keempat itu. Yaitu apa? Rata-rata orang yang menjelaskan sunnah justru tujuannya adalah untuk membatalkan sunnah, dari kalangan aklaniyin dan para ashabir ra'yi dan sebagainya, istilah-istilah itu. Baik. Adapun kalau syarah dalam artian untuk membela sunnah, maka ini biasa dilakukan oleh para muhaddisun. Wala yuqalu lima wala kaif, tidak boleh dikatakan kenapa demikian, wa kaif, dan bagaimana itu, dan seterusnya. Pertanyaan yang tujuannya adalah untuk membuat orang ragu, bukan pertanyaan untuk menanyakan bagaimana praktek penyelenggaraan jenazah, jelas ini boleh. Bagaimana cara wudhunya Nabi, jelas ini memang disyariatkan, dan seterusnya. Wa sayati kalamul Imami Ahmad fi tafsir la yuqal lima, dan akan datang ucapan Imam Ahmad di dalam menjelaskan, yaitu dalam penjelasan, dan tidak boleh ditanyakan kenapa. Ay la yuqalu lima, yakni fil af'al, dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kenapa Allah berbuat demikian? Itu terserah dia. La yus'alu amma yaf'al. Tidak perlu Allah ditanya tentang apa yang dia perbuat. Mislu lima fa'alallahu kadza. Contohnya, kenapa Allah melakukan demikian, yaitu menciptakan iblis? Kenapa Allah membunuh Nabi fulan dan sebagainya? Menyebabkan Nabi fulan dibunuh oleh musuh, kalah dan sebagainya. Pertanyaan terhadap hikmah. Hikmah terhadap fi'ilnya Allah yang tujuannya boleh membuat orang ragu. Wala yuqalu kaifa fis sifat, dan tidak boleh ditanyakan bagaimana di dalam sifat-sifat Allah. La yuqalu kaifiyatu sifatillahi kada. Tidak boleh dikatakan tata cara sifatnya Allah demikian, gambarannya demikian. Wa kaifiyatul istiwa'i kada, cara Allah istiwa demikian. Wa hakadha fi sa'iri sifatih, dan demikianlah di seluruh sifat-sifatnya yang lain. La yuqalu fiha kaif wala yus'alu anha bi kaif. Tidak boleh dikatakan tentang masalah sifat dan fi'ilnya Allah itu kaif, dan tidak boleh juga ditanyakan, ini sama aja ya, diulang lagi ya, tentang bagaimana itu dan tata caranya. Wala yus'alu anil af'ali bi lima, tidak boleh ditanyakan tentang fi'ilnya Allah kenapa berbuat demikian. Wala yuqalu lima, sama aja. Wala kaif. Fahasilu ma taqaddam, kesimpulan dari apa yang telah berlalu adalah annal kalama wal khusumati wal jidala wal mira'a fid din muhdas. Dengan penjelasan yang terdahulu,
Yaitu apa? Pembicaraan tentang agama ini, maksudnya adalah pembicaraan yang orang menjelaskan tapi justru semakin jauh dari sunnah. Demikian pula persengketaan, demikian pula perdebatan, begitu pula perbalahan di dalam agama ini adalah perkara baru. Karena kewajibannya adalah sami'na wa ata'na, seperti di zaman Rasulullah SAW. Tidak ada perdebatan panjang lebar dan seterusnya. Rasulullah melarang itu. Li'annahu yaqdahu syakka fil qalb, karena dia akan memunculkan, akan menorehkan keraguan di dalam hati. Tayyib. Falihadza yanbaghi tarkul khusumati wal jidal. Maka dari itu seharusnya kita meninggalkan perbalahan dan perdebatan. Fasunnah laisa fiha qiyasun aqli. Maka sunnah tidak ada di dalamnya qiyas akli. Orang hanya apa? Wajib untuk menaati, bukan untuk memperdebatkan. Adapun kalau memperdebatkan untuk kemudian tujuannya membatalkan sunnah, maka dia akan apa? Dihukum oleh waliul amr dan sebagainya. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan walaisa fiha jidalun wala turbu lahal amsal. Tidak ada dalam sunnah itu perdebatan. Yang ada adalah sami'na wa ata'na. Dan tidak boleh dibuat permisalan-permisalan untuk sunnah dengan tujuan untuk melemahkan posisi suatu sunnah misalkan. Dan ini banyak dibahas oleh Ibnul Qayyim panjang lebar di dalam I'lamul Muwaqqi'in ketika membantah orang-orang Ahnaf dan membantah orang-orang Jahmiyah. Contoh-contoh di situ masalah pertentangan antara mereka dengan suatu sunnah. Wala tudraku bil uquli wal ahwa, dan sunnah itu tidak diketahui dengan akal dan hawa nafsu. Innama huwa alittiba, hanyalah yang ada yaitu mengikuti, ittiba'ud dalil, mengikuti dalil, alkitabi was sunnah, mengikuti Al-Quran dan as-sunnah. Wa tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu, ma yahwahul insanu wa yamilu ilaih, sesuatu yang diinginkan oleh seseorang dan dia condong ke situ. Ya, yang terpandang keinginan Allah, bukan keinginan kita. Baik. Wa ma yuwafiqu aqlahu wa hawah, yaitu sesuatu yang sesuai dengan akal dia dan hawa nafsunya. Wa mimma yubtada'u fi dinillah, termasuk hawa nafsu adalah apa saja yang perkara baru yang dibuat-buat di dalam agama Allah. Wallahu a'lam. Sayyid ilahuna wallahu a'lam.